Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pada video ini saya akan mendiskusikan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kenapa saya memilih topik ini? Karena saya lihat banyak orang-orang beragama itu telah berupaya agar dirinya bisa dipandang baik di mata Tuhan. Harapannya mereka itu agar bisa atau cukup pantas untuk mendapatkan surganya Tuhan setelah kita nanti mati itu ya. Dan juga mereka berharap dengan berkenannya di mata Tuhan, mereka berharap hidup mereka bisa sejahtera waktu masih di dunia ini gitu. Jadi sejahtera dunia akhirat gitu. Kalau orang-orang Islam tuh suka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi mereka berdoa semoga dengan berkenannya perilaku mereka itu di mata Tuhan, mereka berharap hidup mereka di dunia maupun di akhirat nanti sejahtera. Di dunianya sejahtera, di akhiratnya masuk surga. Nah, begitulah kira-kira saya perhatikan psikologis keagamaan orang-orang yang beragama. Makanya timbul pertanyaan saya, apa sih sebenarnya yang diinginkan Tuhan itu? Sehingga kita dapat menyesuaikan diri atau perilaku agar bisa berkenan di mata Tuhan. Nah, kira-kira ya itu pertanyaan saya atau topik diskusi kita pada video kali ini. Jadi saya beri judul apa yang diinginkan Tuhan. Nah, untuk itu saya mau bertanya, apakah kehidupan kita yang sekarang ini atau kehidupan baik secara pribadi maupun lingkungan sekitar kita lah, itu yang kita lihat itu, apakah itu merupakan refleksi dari keinginannya Tuhan? Jadi gini aja deh, nggak usah jauh-jauh, kita tanya kepada diri kita masing-masing, keadaan kita saat ini nih, apakah itu merupakan cerminan dari keinginan Tuhan yang berlaku pada diri kita atau pada lingkungan ini gitu? Atau sebenarnya itu hanyalah keinginan kita aja gitu, yang kita anggap takdir atau keinginannya Tuhan gitu. Jadi gini, bisa nggak ngebedain mana keinginan Anda dan mana keinginan Tuhan gitu? Nah, kalau orang beragama saya tanya gitu tuh sering menjawabnya, ya keinginan Tuhan tuh yang baik-baik gitu. Kalau yang jelek-jelek itu keinginannya manusia gitu. Jadi kembali kepada diskusi saya di video sebelumnya, orang beragama itu kebanyakan memisahkan antara dirinya dengan Tuhannya. Jadi ada keinginan Tuhan dan ada keinginan manusia gitu. Itu yang di video saya sebelumnya saya sebutkan teologi keterpisahan gitu. Jadi ada Tuhan dan ada kita gitu. Nah, makanya pertanyaan saya, keadaan hidup Anda saat ini nih, atau kehidupan di sekitar kita yang kita lihat itu keinginan kita atau keinginan Tuhan? Keinginan Tuhan atau keinginan manusia-manusianya, keadaan kita saat ini nih gitu.
Yang saya khawatir adalah sebenarnya itu keinginan atau perbuatan kita sendiri manusia, cuman suka mengatasnamakan Tuhan gitu. Kita bilang itu kehendaknya Tuhan gitu. Dengan istilah takdir atau kodrat atau iradat gitu. Jadi perbuatan kita yang minta distempel itu seakan-akan tuh keinginannya Tuhan gitu. Padahal itu sebenarnya keinginannya manusia itu gitu, bisa jadi gitu. Nah, eh, selanjutnya bagaimana kalau saya katakan bahwasanya Tuhan itu tidak memiliki keinginan apa-apa gitu. Jadi God wants nothing. Gimana kalau persepsi kita tentang Tuhan itu bahwasanya Tuhan itu tidak punya keinginan apa-apa itu. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Karena di dalam pemikiran saya Tuhan itu segalanya gitu, alfa omega gitu, atau awalu wa akhiru gitu. Jadi dia yang awal, dia yang akhir, dan dia segalanya gitu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, pembahasan masalah ini memang panjang ya, memerlukan waktu. Makanya akan saya coba sedikit demi sedikit dari satu video ke video lain. Saya akan mendiskusikan sebenarnya Tuhan itu apa sih, atau Tuhan itu siapa sih gitu. Nah, namun untuk video kali ini saya akan mencoba menyampaikan gagasan pemikiran bahwasanya sebenarnya Tuhan itu tidak menginginkan apa-apa gitu. Nah, mungkin ada teman yang bertanya, gimana lu bisa tahu Tuhan tidak punya keinginan apa-apa, atau gimana lu bisa tahu keinginan Tuhan gitu, gitu kan? Oh, jawabnya gampang. Ya. Tanya aja sama para pemuka agama, Pak Kiai atau pendeta atau apa gitu. Tanya sama mereka. Kan mereka yang suka bilang Tuhan tuh menginginkan begini, tidak ingin yang begitu gitu kan. Seakan-akan kan mereka tahu. Nah, terus mereka atau orang-orang itu akan menjawab, ya mereka kan berdasarkan kitab suci gitu. Tertulis di kitab suci gitu. Nah, jadi berdasarkan kitab suci itu para pemuka agama itu menganggap uh, mereka tahu apa itu yang diinginkan Tuhan gitu. Nah, kita yang nggak belajar agama ya ngikut aja gitu kepada pendapat para pemuka agama tersebut. Namun pada kesempatan ini saya mengungkapkan gagasan baru, yaitu bahwasanya Tuhan tidak menginginkan apa-apa, dan ini nanti uraian detailnya bisa saya sampaikan sedikit demi sedikit melalui seri-seri video yang akan saya buat. Jadi, tapi untuk kali ini saya hanya ingin mengajak teman-teman coba berpikir ulang gitu. Betulkah Tuhan itu punya keinginan gitu. Nah, kemudian kalau dia punya keinginan, kenapa tidak terwujud gitu. Nah, kalau kita bilang terwujud, sudah terwujud. Nah, pertanyaan berikutnya, keadaan yang sekarang ini tentang diri Anda maupun lingkungan, apakah itu sudah merupakan refleksi dari keinginan Tuhan? Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu saya jadikan ajakan untuk kita renungkan gitu. Apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan? Nah, kembali kepada gagasan pemikiran baru yang baru saja saya sampaikan, bahwasanya God wants nothing, jadi Tuhan tidak menginginkan apa-apa. Gimana kalau ternyata itu benar gitu? Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda merasa marah gitu? Setuju atau bingung atau happy atau menjadi merasa hampa hidup ini karena selama ini Anda merasa mengikuti keinginan Tuhan, atau gimana perasaan Anda kalau dikatakan ternyata bahwasanya Tuhan itu tidak menginginkan apa-apa? Saya sekarang ingin
eh, menggambarkan itu salah satu sifat dari Tuhan yang saya ketahui tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi cintanya Tuhan itu menurut hemat saya itu tidak ada motif apa-apa di baliknya, gitu. Tidak ada keinginan apa-apa gitu. Yang dalam bahasa Inggris itu saya mengenal istilah I love you just the way you are. Artinya saya mencintai kamu itu sebagaimana kamu adanya gitu. Jadi tidak berharap apa-apa gitu dari yang kita cintai itu gitu. Nah, demikianlah menurut saya salah satu sifat Tuhan itu cintanya itu atau kasihnya itu tidak ada harap kembali apa-apa gitu dari makhluk atau yang dia cintai itu gitu. Nah, artinya saya ingin mengatakan kembali kepada Tuhan itu tidak punya keinginan apa-apa gitu. Nah, yang ada adalah kasihnya, cintanya, yang mana di dalam kasih dan cintanya itu, di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya itu dia tidak berkeinginan apa-apa gitu. Jadi sekedar sebuah rasa itu aja gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman sulit ya memahami apa ya namanya itu I love you just the way you are itu, atau Ar-Rahman Ar-Rahim itu gitu. Bagaimana bisa mencintai sesuatu tapi tanpa ada tuntutan balik dari yang dicintainya itu. Nah, mungkin karena kita selama ini mungkin belum pernah mencintai seseorang gitu, atau dicintai oleh seseorang yang tanpa ada harap kembali gitu. Cinta murni, cinta tulus. Nah, mungkin kita agak sulit memahami kalimat I love you just the way you are itu, atau cintanya Tuhan yang tak menginginkan apa-apa gitu dari yang dicintainya itu. Nah, saya rasa begitu dulu penyampaian dalam video singkat saya ini. Mudah-mudahan kita dapat lebih memahami eksistensi Tuhan di dalam konteks pemahaman keagamaan kita gitu, sehingga kita bisa lebih menyadari atau menginsafi nikmatnya bertuhan itu gitu. Saya rasa demikian video singkat kali ini. Mudah-mudahan bisa kita sambung di video-video berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.